Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prinita Anggraini, kelas 4B, NPM 23143434011, program studi PGSD. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS apresiasi sastra anak. Di sini saya akan membacakan cerita yang berjudul Serbu Ajaib dari Story Wyvern. Pada suatu hari, di sebuah desa kecil di tepi sungai Irrawaddy, hiduplah seorang wanita muda bernama Tuza. Dia telah menikah dan hidup berbahagia bersama seorang pria muda bernama Tein. Namun, satu persoalan menghantui Tuza. Suaminya menganggap dirinya sebagai seorang alkemis dan selalu menghabiskan waktunya menghayal berbagai cara untuk mengubah tanaman menjadi emas. Setiap hari dan selama berhari-hari, Teing menghabiskan waktunya selalu melakukan percobaan untuk menemukan sebuah inovatif. Tak lama kemudian, seluruh uang mereka habis dan Tuza bersusah payah untuk menghidupi mereka berdua. Dia sangat khawatir. "Kamu harus mencari pekerjaan secepatnya," dia memohon kepada suaminya. "Kita tidak dapat terus-menerus seperti ini." Namun, Teing tidak mau mendengarkan. "Sebentar lagi aku akan menemukan terobosan itu. Mengapa aku harus bekerja jika kita akan menjadi kaya raya? Sebentar lagi kita akan bisa mengubah semua tanah yang kita temukan menjadi emas." Dengan penuh kekecewaan, Tuza membahas kepada ayahnya yang tua dan bijaksana untuk mendapatkan solusi. Mereka terkejut mendengar mengapa menantunya adalah seorang alkemis. Dia berpikir agar Teing bisa menemuinya. Keesokan harinya, Teing tiba di rumah ayah mertuanya, siap menerima makian. Namun, dia terkejut saat Dad menghampirinya dan berbisik, "Ketika saya muda, sepertimu, saya juga seorang alkemis." Mereka berdiskusi mengenai usaha Teing sepanjang sore itu. Pada akhirnya, lelaki tua itu berdiri dan berkata, "Mengapa, Teing? Kamu telah melakukan segalanya persis seperti yang telah saya lakukan ketika saya seumuran kamu. Sebentar lagi, kamu akan menemukan terobosan itu. Selamat. Namun, sepertinya kamu kurang satu bahan penting dalam percobaanmu. Kamu memerlukan bahan itu untuk mengubah tanaman menjadi emas." "Saya buru-buru ingin mengetahui hal itu. Tapi aku terlalu tua untuk percobaan ini. Percobaan ini memerlukan usaha yang sangat besar." "Kalau begitu, biarkan saya yang melakukannya untukmu, ayah," pinta Teing. "Dia sangat bersemangat. Seluruh usahanya akan terbayarkan. Katakan padaku, apa bahan tersebut?" "Bagus. Kamu sangat bersemangat," kata Dad. Dad mendekat dan berbisik, "Anakku, bahan rahasia itu adalah serbuk perak yang hanya dapat ditemukan pada daun pisang. Kamu harus menanam sendiri dan membacakan mantra-mantra pada pohon itu." "Seberapa banyak serbuk yang kita perlukan, ayah?" kata Teing penuh semangat. "1 kilo, jawab Dad. 1 kilo, teriak Teing. "Itu akan memerlukan ratusan pohon pisang." "Sepertinya begitu, anakku," kata lelaki tua itu. "Oleh karena itu, saya tidak dapat menyelesaikan tugas itu sendiri." "Jangan patah semangat, ayah," kata Teing. "Aku bisa." Malam itu juga, lelaki tua itu mengajarkan menantunya mantra ajaib dan meminjamkan uang kepadanya untuk memulai percobaan ini. Keesokan harinya, Teing membeli sebuah ladang kecil di dekat rumahnya dan membersihkan ladang itu seperti bagaimana telah diperintahkan. Dia menggali tanah sendiri dan menanam benih pohon setelah sebelumnya membacakan mantra ajaib. Setiap hari, dia pergi ke ladang dan memeriksa benih pohon. Dengan rajin dia membersihkan rumput liar dan mengusir hama tanaman. Saat pohon telah tumbuh dan berbuah, dengan hati-hati dia mengumpulkan serbuk perak dari daun-daun pohon itu dan menyimpannya dengan aman di dalam sebuah kotak. Hanya ada sedikit saja serbuk di setiap daun, hingga Teing harus memperluas ladang dan menanam lebih banyak lagi pohon pisang. Namun dia teguh untuk melakukan apa yang diperlukan.
Beberapa tahun berlalu. Pada akhirnya dia dapat mengumpulkan cukup serbuk sakti. Dia bergegas menemui ayah mertuanya, bersemangat lebih dari sebelumnya. Sebentar lagi dia dapat membuat emas dari tanah biasa. Ayah, akhirnya! Ini 1 kilo serbuk ajaib, teriaknya. Lelaki tua itu dipenuhi sukacita. Mengagumkan, katanya. Mengagumkan, kamu telah melakukannya dengan baik, Teing. Saya bangga padamu. Sekarang aku akan menunjukkan bagaimana cara mengubah tanah menjadi emas. Tapi pertama-tama, mari panggil Tuza. Kita memerlukan bantuan darinya. Teing sedikit kebingungan. Bergegas dia berlari ke istrinya dan segera kembali bersamanya. Tuza, tanya lelaki tua itu. Apa yang kamu lakukan dengan semua buah pisang selama suamimu mengumpulkan serbuk ajaib? Kenapa? Saya menjual semua buah pisang itu, ayah, jawab Tuza. Itulah cara kami menafkahi. Kamu pasti dapat menyimpan uang juga. Teing menanam lebih dari cukup pohon pisang, lanjut lelaki tua itu. Iya, saya menyimpannya, jawab Tuza. Dapatkah kita melihat uang itu? Tanya Dad. Tentu saja, saya menyimpannya dengan aman di rumah, jawab Tuza berseri-seri. Mereka bertiga pergi menuju rumah Teing, di mana Tuza mengeluarkan beberapa kantong dari loteng tempatnya menyimpan uang dengan aman. Dad membuka salah satu kantong, melihat ke dalam kantong, dan tersenyum. Dia kemudian mengeluarkan isi salah satu kantong di atas meja. Setumpuk besar koin emas mengkilap jatuh berdenting. Kamu lihat, Teing? Katanya sambil menatap ke arah menantunya. Kamu telah mengubah tanah menjadi emas. Tidak sekalipun lagi. Setelah itu Teing mengumpulkan serbuk ajaib dari daun pohon. Tapi dia terus menanam pohon pisang. Bagaimanapun juga, ayah mertuanya sang alkemis telah mengajarkan cara terbaik untuk dapat mengubah tanah menjadi emas. Dia tidak lagi perlu serbuk ajaib. Jadi demikianlah cerita yang saya bacakan, dan di sini saya akan memberikan alasan mengapa saya memilih cerita ini. Serbuk ajaib adalah cerita rakyat dari Myanmar yang memiliki daya tarik tersendiri. Cerita rakyat seringkali mengandung nilai-nilai budaya dan moral yang berharga, serta alur cerita yang menarik dan mudah dipahami. Itu yang membuat saya tertarik untuk memilih cerita ini. Dan bagian mana dari cerita itu yang paling berkesan? Bagian dari cerita itu yang berkesan buat saya itu saat Teing mengumpulkan serbuk-serbuk ajaib itu. Karena itu akan memancing imajinasi anak-anak dengan ide bahwa ada serbuk yang bisa membuat keinginan menjadi kenyataan. Bagaimana serbuk itu digunakan dan konsekuensi yang muncul. Dan memberikan pelajaran tentang kekuatan sihir dan tanggung jawab. Pesan moral yang dapat saya ambil dari cerita tersebut yaitu saya diajak untuk merenung tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup dan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari kekayaan materi. Demikianlah video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.